ketentuan pasal 74 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2017 bahwa pasangan calon harus mengumumkan LHKPN kepada publik maksimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Di hari ini kita memfasilitasi diumumkan kepada publik dengan difasilitasi oleh Komisi Pemilu. Dalam ini KPU Kabupaten Pangandaran dalam rangka memfasilitasi pasangan calon atau yang mewakili untuk membacakan menggunakan LHKPN pasangan calon 1 dan 2, dan yang kedua yaitu fasilitasi untuk menyampaikan pengumuman, dan selanjutnya nomor urut 1 untuk kemudian nanti dilaksanakan. Selanjutnya sebelum kami persilakan, kami akan membacakan terlebih dahulu berkenaan dengan surat mandat yang mewakili tim pasangan calon hadir di tempat ini. Perlu kami tegaskan kembali bahwa ini adalah perintah dari ketentuan pasal 74 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Sehingga tolong disampaikan kepada tim atau kepada pasangan calon bahwa kewajiban untuk mengumumkan kepada publik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan melekat kepada pasangan calon menjelang pelaksanaan pemilu. Terus selanjutnya kami silakan Anis. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Pak Mutari Desai, yang saya hormati Teman Sejawat KPU Kabupaten Pangandaran Pak Suwardi, Pak Asuri, Bu Ajijan, yang saya hormati Ketua Bawaslu yang mewakili Pak Gaga, yang saya hormati, yang saya cintai tim paslon nomor urut 1 juara atau yang mewakili, dan yang sangat saya hormati, terima kasih tim operator Bu Alfi, Baria, dan yang sangat saya hormati teman-teman pers yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait perintah PKPU 3 2017 pasal 74 ayat 1 bahwa paslon wajib mengumumkan harta kekayaannya, dan yang kedua pasal ayat 2-nya bahwa apabila paslon tidak hadir bisa mewakilkan dengan surat mandat. Kebetulan ini surat mandatnya. Saya bacakan ya teman-teman wartawan surat mandatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat KPU Kabupaten Pangandaran yang tepat perihal mandat membacakan LHKPN. Diperwalukan dengan hormat berdasarkan surat KPU Kabupaten Pangandaran nomor 41-PL-02/32/3/KPU/12/2020 perihal pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dengan ini kami calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran Haji JJ Wirinata dan Haji Ujang Indrawan SA memberikan mandat untuk membacakan LHKPN kepada nama Mamat Rohimat. Mamat ya? Mamat Rohimat, alamat Dusun Sindang Kasih, RT 011 RW 016, Desa Banjarhaja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Jabatan tim kampanye kabupaten, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran Haji JJ Wirinata dan Haji Ujang Indrawan SA. Demikian surat mandat ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran nomor urut 1 calon bupati Haji JJ Wirinata, wakil calon bupati Ujang Indrawan SA dicap dan ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik. Terima kasih sudah memberikan pembacaan terhadap surat mandat yang dibacakan yang merupakan bagian dari ketentuan kehadiran Pak Mamat. Ini yang kita baca. Kalau perlu kita periksa maksudnya kehadiran Pak Mamat ini ke sini bertindak untuk dan atas nama pasangan calon
Pak Haji Dewi Radinata dan Pak Haji Ujang Singkawan. Jadi ya, tadi sudah kita bacakan. Untuk selanjutnya, sebagai ketentuan tadi, kami persilahkan kami mengundang untuk maju ke podium untuk membacakan naskah berkas LHKPN dan LHKPN ini sebagaimana termaktub dalam ketentuan printer dari KPK. Ini adalah print out, jadi didapatkan langsung oleh pasangan calon. Yang dibacakan kami sampaikan adalah yang print out dari template-nya LHKPN yang terlapor ke KPK. Gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU beserta jajaran, yang saya hormati Bawaslu atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan dari media. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mamat Rohimat. Kebetulan diberikan mandat untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari paslon nomor urut 1, yaitu Bapak Haji JJ Wiradinata dan Bapak Haji Ujang Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Sebentar. Ini karena lain. Sekarang harus Live lagi mana? Live enggak? Live lagi. Ini belum. Soalnya tadi yang katakan live. Ini live di medsos, Facebook, Instagram. Terus hadir. Bentar terus kita lihat. Rekam jaringan nanti di awal terakhir rekam ada dokumentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Pangandaran beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran beserta jajaran, dan yang saya hormati rekan-rekan mas media yang hadir pada kesempatan kali ini.
Terima kasih. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Rohimat, utusan atau perwakilan dari paslon 01 Bapak Haji Jj Berdinata dan Bapak Haji Ujangdi Idrawan. Perkenankan dalam hal ini saya menyampaikan pengumuman LHKPN dari paslon 01. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara bidang eksekutif lembaga pemerintah Kabupaten Pangandaran, unit kerja pimpinan tertinggi, sub unit kerja kepala daerah. Romawi 1, data pribadi, nama JJ Wiradinata, jabatan Bupati NHK 163296. Romawi 2, data harta. A. Tanah dan bangunan senilai 1.296.405.000 rupiah. B. Alat transportasi dan mesin senilai 6 juta rupiah. C. Harta bergerak lainnya senilai 83.290.000 rupiah. B. Surat berharga tidak ada. E. Kas dan setara kas senilai 77.277.227 rupiah. F. Harta lainnya tidak ada, sehingga subtotal seluruhnya senilai 1.492.972.227 rupiah. Romawi 3, hutang senilai 477.141.397 rupiah. Romawi 4, total harta kekayaan dalam kurung Romawi 1 dikurangi Romawi 3 senilai 980.830.830 rupiah. Catatan 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari lhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui lhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik penyelenggara negara dan atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka penyelenggara negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditetapkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 April 2020. 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. Selesai. Selanjutnya
pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, bidang eksekutif, lembaga, KPUD, dan kurung calon kepala daerah, unit kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran, sub unit kerja wakil pimpinan. Romawi 1, data pribadi, nama Ujang Indrawan, jabatan calon wakil bupati, NPK 417692. Romawi 2, data harta A, tanah dan bangunan senilai 4.542.907.500 rupiah. B, alat transportasi dan mesin senilai 1.500.000.000 rupiah. C, harta bergerak lainnya tidak ada. D, surat berharga tidak ada. E, kas tarakas senilai 650 juta rupiah. F, harta lainnya tidak ada, sehingga subtotal senilai 6.907.907.500 rupiah. Romawi 3, hutang tidak ada. Romawi 4, total kekayaan Romawi 1 dikurangi Romawi 3 senilai 6.492.907.500 rupiah. Catatan, rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari lhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui lhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau siapapun juga yang menyatakan bahwa harta penyelenggara negara dan atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengumuman ini telah ditetapkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara dan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi tanggal 24 September 2020. 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati yang sudah mewakili. Betul kan Haji ada kata perdana di Brazil yang sudah membacakan dia menang termasuk dalam membacakan mengumumkan duit lagi bersih lah berpotong-potongan sudah beratus juta kita melalui pertemuan dengan kita dihadiri oleh Bawaslu dan juga unsur insan media pers untuk kemudian nanti secara terperinci barangkali memberikan informasi kepada publik bahwa hari ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan ke publik, dilaporkan tersampaikan, bukan dilaporkan, diumumkan kepada publik, diumumkan kepada masyarakat. Saya kira itu penting sekali yang itu menjadi catatan sebagaimana tadi disampaikan kepada tim pasangan calon atau juga pasangan calon nomor 2
kami sampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran hari ini sudah masuk dalam tahapan yang sangat krusial, yaitu logistik. Hari ini kita geserkan ke PPK, ke gudang PPK. Lalu kemudian logistik yang digeserkan adalah pertama logistik surat suara, alat kelengkapan di TPS, melingkupi APK, melingkupi kebutuhan TPS yang tentu menjadi bagian dari kebutuhan yang harus tersedia di TPS. Hari ini kita sudah distribusikan. Kemudian selanjutnya memasuki masa tenang, perlu kami mengingatkan kembali setiap saat, setiap waktu mohon disampaikan kepada pasangan calon melalui kehadiran Pak ini di KPU Pangandaran juga pasangan calon mohon disampaikan dan selalu diingatkan dengan memasuki masa tenang ini, maka seluruh proses kegiatan kampanye dalam berbagai metode, apakah itu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, tangan kampanye, penyebaran bahan kampanye, atau kegiatan lain, termasuk kampanye yang dilakukan melalui media sosial, baik akun yang terdaftar di KPU atau yang tidak terdaftar di KPU, semuanya mohon tidak ada aktivitas kampanye selama masa dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadirin terutama tim kampanye atau yang mewakili dari pasangan satu, saya kira itu yang penting perlu kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan kedua pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 yang hadir dulu tadi, kami sampaikan terima kasih, penghormatan, dedikasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif, atas proaktif dari keseluruhan proses tahapan. Hampir dipastikan selain kegiatan laporan dana kampanye, pelaporan dana kampanye dan lain sebagainya, ini adalah pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan acara dengan pasangan calon, sehingga walaupun hadir mewakili, kami anggap bahwa ini adalah pertemuan dengan pasangan calon sebagaimana ketentuan tadi terdahulu kami sampaikan. Saya kira itu dari awal sampai akhir. Barangkali ada tambahan dari Bawaslu, dari teman-teman. Cukup ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami ingatkan seluruh hadirin yang merupakan bagian dari komponen masyarakat Kabupaten Pangandaran, kami ingatkan bahwa mari kita jadikan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran ini sebagai sarana untuk kita terlibat menentukan depan Kabupaten Pangandaran. Untuk itu, mari kita hadir ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan ketentuan pertama membawa cek pemberitahuan, membawa alat tulis untuk menandatangani di daftar hadir, kemudian juga membawa KTP elektronik. Mengingatkan maka harus membawa KTP elektronik. Kemudian selanjutnya datang ke TPS dengan memenuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan nanti harus mencuci tangan karena memang kita sediakan tong air untuk mencuci. Kemudian hadir sesuai dengan undangan yang ada di sertifikat. Mohon itu berulang-ulang pada seluruh tokoh masyarakat, seluruh para pemilik untuk mengikuti prosedur. Saya kira itu, saya yakin di semua tim kampanye pasangan calon baik nomor 1 dan nomor 2 memiliki informasi yang memadai untuk tersampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu. Sekian, Pak Ketua, cekap ada tambahan? Tidak ada yang perlu disampaikan. Terima kasih teman-teman komisioner, Pak Andis, teknis yang tidak di pencalonan sampai hadir, juga teman-teman lain, Pak Mas Puri, kampanye, Pak Mas, dia juga mengajian data dan Pak Suwali. Saya kira itu. Terima kasih hadirin sekalian, Ketua Bawaslu dan teman-teman. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.